SMPN 1 Woloweru, Kabupaten NDT. Saudara nonton, Pak. Ada Ibu Iftihatul Mubarakah dari SDN Gunung Sekar 6 Sampang. Selamat malam Ibu Iftitahul Mubarakah. Selamat bergabung pada webinar malam ini. Selanjutnya ini ada Ibu Harmonita dari UPTD SDN 7 Kubang, Kabupaten 50, Kota Sumbar. Selamat malam Ibu Harmonita. Selamat bergabung dalam webinar malam ini. Ini ada Bapak yang on kamera, ini ada Bapak Petrus Celastinos. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dari mana Bapak? Dari Kalimantan Barat. Wow. Selamat bergabung pada webinar malam ini Pak. Ada Bapak Taufan Dwi Susilo. Selamat malam Bapak Taufan. Malam Ibu. Selamat malam Ibu. Ya. Dari mana Pak? Malam Ibu, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada Ibu Jahria. Ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Dari mana Ibu? Dari SDN 4 Curajeru, Situbondo. Oh, dari Situbondo. Ya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, maka webinar ini akan segera kita mulai. Namun sebelumnya perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk memposisikan audio videonya bisa di-on-kan dan untuk audionya bisa di-off-kan. Jadi bisa buka kamera Bapak Ibu ketika nanti sudah mulai. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon ada yang bocor, Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat dan kita bisa berkumpul bertatap maya dalam kegiatan webinar pada malam ini edisi bulan Mei 2024. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat mengikuti webinar pada malam ini. Sebelumnya, saya mohon izin memperkenalkan diri.
Saya selaku moderator pada malam ini. Nama saya Winda Junarwati. Saya guru di SMA PGRI Larangan, Kabupaten Pamekasan. Baik Bapak Ibu guru hebat, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung dalam webinar pada malam ini, edisi bulan Mei 2024. Di sini kami ucapkan yang terhormat kepada Bapak Abu Khair. Beliau selaku Kepala BPGP, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Namun pada malam ini, Bapak Abu berhalangan hadir pada kesempatan malam ini. Dan yang kami hormati narasumber hebat kita, yaitu Bapak Daman Said, SSI. Bapak Daman ini merupakan kepala di SMA PGRI Larangan. Adapun profil atau aktivitas-aktivitas dari beliau mungkin bagi Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita. Namun perlu saya sampaikan profil dari beliau, di mana beliau merupakan pengajar praktek, validator aksi nyata, instruktur validator PMM, teman belajar PMM, narsum nasional PMM, penulis naskah video permodelan PMM, penulis cerita praktik, penulis artikel webinar, penulis cerita praktik rapor pendidikan, penyusun buku saku Kombel KSPS, tim standar setting Sulingjar, dan asesmen nasional Pusmendik, narasumber berbagi praktik baik IKM, kepala sekolah bergema, ketua komunitas penggerak. Nah, adapun penghargaan yang beliau dapatkan, yang pertama ada Best Choice and Education Award tahun 2022, Best High School in Innovation and Quality Learning Program of the Year tahun 2023, juara 1 Anugerah Guru Prima 2023, Kepala Sekolah Inspiratif Provinsi Jawa Timur, Kepala Sekolah Inspiratif Tingkat Nasional Kemendikbudristek 2023, serta National Best Performance Inspiration Award 2024 kategori Excellent School. Nah, di mana beliau juga banyak menghasilkan karya-karya inovatif lainnya. Selain itu, beliau juga selaku Ketua Komunitas MGMP Matematika di SMA Kabupaten Pamekasan dan juga Ketua Komunitas Belajar Beraksi di SMA PGRI Larangan. Mungkin beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu hebat semuanya. Selamat malam, Bapak Daman. Selamat malam, Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu di sini sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan paparan materi seputar rapor pendidikan, yakni meninjau karakteristik dan visi sekolah melalui rapor pendidikan. Selanjutnya yang kami hormati di sini ada juga seluruh peserta yang hadir pada kesempatan malam ini dalam kegiatan webinar dengan topik masih seputar rapor pendidikan, yaitu meninjau karakteristik dan visi misi sekolah melalui rapor pendidikan. Bapak Ibu, seluruh peserta webinar, kegiatan webinar pada malam ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Webinar Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan Pamekasan, yang merupakan komunitas belajar mitra Kemdikbudristek, dan juga kegiatan ini didukung oleh BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi Merdeka Belajar. Dan sangat antusias sekali pada kesempatan malam ini, saya akan menjadi pemandu jalannya acara selama kurang lebih 2 jam ke depan hingga acara ini selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan webinar pada malam ini berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan mendapatkan berkah, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Ini adik saya. Iya. Kenapa campur? Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu disampaikan. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan, karena di sini mohon maaf Bapak Abu Hair berhalangan hadir, jadi beliau tidak bisa menghadiri webinar pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, rapat pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Indonesia dan mewujudkan semangat untuk mencapai visi pendidikan Indonesia. Rapat pendidikan juga memiliki fungsi yang penting di tingkat satuan pendidikan. Rapat pendidikan dirancang untuk memudahkan tenaga pendidik seperti kepala sekolah dan guru dalam menyusun perencanaan program berbasis data yang tertuang dalam standar pelayanan minimal untuk mencapai visi misi sekolah. Nah, bersama narasumber kita nanti akan dipaparkan lebih jelas, lebih rinci terkait meninjau karakteristik dan visi sekolah melalui rapor pendidikan. Dan nanti di sesi kedua akan ada tanya jawab dari para peserta webinar. Bapak Ibu hebat bisa menggunakan kolom chat nanti dan juga bisa raise hand. Dan juga perlu kami informasikan bahwa nanti di akhir sesi akan ada link absen yang harus Bapak Ibu isi. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita ikuti bersama paparan materi dari narasumber kita, Bapak Daman Said SSI. Kepada yang terhormat Bapak Daman Said, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar Provinsi Jawa Timur, Bapak Abu Hair, yang saya hormati komunitas belajar SMA Pekarangan beserta seluruh pengurus dan anggota, yang saya hormati juga Ketua Komunitas Belajar Komit Udal beserta seluruh pengurus dan anggotanya, yang saya hormati juga moderator ada Ibu Winda Junamati, yang mana beliau juga selaku guru di SMA PG Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu guru hebat kepala sekolah se-Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di sini ada 100 partisipan dan juga Bapak Ibu yang ada di live streaming YouTube. Saya ucapkan dan apresiasi setinggi-tingginya karena Bapak Ibu di sela kesibukan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lelah, capek seharian beraktivitas di sekolah, namun capek, lelah bukan menjadi penghalang buat Bapak Ibu untuk selalu belajar, untuk selalu meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, sehingga bisa memajukan pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi, karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat. Dengan nikmat sempat sehatlah ini kita masih bisa beraktivitas. Malam hari ini kita belajar bersama Bapak Ibu. Selanjutnya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita, mengikis kita seumatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan, menuju alam terang benerang, alam yang penuh dengan ilmu seperti kita rasakan bersama pada malam ini. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara dan juga Bapak Ibu kepala sekolah se-Nusantara, terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sudah hadir. Kita belajar bersama, menyamakan persepsi Bapak Ibu di komunitas belajar pada malam ini. Apakah sudah tampil, Winda?
Ada Pak, sudah tampil. Bapak Ibu, kegiatan webinar pada malam ini diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA Pegelarangan dan komunitas belajar Komit Udal dalam rangka bergema kepala sekolah. Ini merupakan program dari BLPT Bapak Ibu dengan tema meninjau karakteristik dan visi misi sekolah melalui raport pendidikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa raport pendidikan adalah sumber data dari satuan pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas. Dengan adanya raport pendidikan bisa membantu kita selaku kepala sekolah, selaku guru dimanapun Bapak Ibu bertugas, bisa melihat secara utuh dari data, dari kualitas, dari capaian Bapak Ibu di mana Bapak Ibu bertugas di satuan pendidikan. Maka dengan ini, untuk mencapai visi misi, maka juga diperlukan data dari raport pendidikan. Sehingga saya mengangkat tema meninjau karakteristik dan visi misi sekolah melalui raport pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu malam hari ini sudah antusias. Semangat Bapak Ibu belajar bersama pada malam ini. Saya di sini Bapak Ibu bukan maksud menggurui Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah se-Nusantara ini semuanya hebat, semuanya luar biasa. Karena Bapak Ibu sudah mencetak generasi bangsa setiap tahun per tahun Bapak Ibu. Dan bahkan lulusan-lulusan dari sekolah Bapak Ibu sudah banyak yang sukses. Jadi Bapak Ibu ayo kita tetap semangat menjadi pendidik. Kita selalu meningkatkan kompetensi kita Bapak Ibu dengan cara kita terus belajar dan belajar. Terima kasih Bapak Ibu saya ucapkan. Bapak Ibu, inilah saya Bapak Ibu. Nama saya Daman Said Bapak Ibu. Saya kesehariannya bertugas di SMA Pegelarangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu. Jadi saya sebagai kepala SMA Pegelarangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan Pulau Madura Bapak Ibu. Bapak Ibu juga nantinya Bapak Ibu semisal Bapak Ibu punya praktek baik, pengetahuan Bapak Ibu, ataupun cerita-cerita yang berdampak, bermakna. Bapak Ibu nanti bisa juga, Bapak Ibu bisa berbagi praktek baik, nanti biar diberikan waktu oleh moderator sehingga Bapak Ibu bisa memberikan paparan-paparan praktek baiknya melalui baik visi misi, karakteristik maupun raport pendidikan Bapak Ibu di sekolah. Misalkan raport pendidikan Bapak Ibu yang mulanya banyak merahnya, setiap tahun per tahun sehingga semuanya menjadi hijau Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi praktek baiknya, silahkan Bapak Ibu. Saya selaku ketua komunitas juga terbuka untuk siapapun Bapak Ibu sehingga nanti bisa bermanfaat dan praktek baik Bapak Ibu bisa diadopsi oleh satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tujuan sesi pada malam ini Bapak Ibu tahu dan memahami apa sih raport pendidikan dan juga Bapak Ibu meninjau kurikulum satuan pendidikan khususnya karakteristik dan visi misi sekolah Bapak Ibu. Jadi ini Mikrofonnya Pak Daman. Mohon maaf tadi saya mute semua karena ada yang bocor. Ya, sudah. Bapak Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu mumpung sekarang lagi menjelang awal tahun ajaran baru, jadi materi ini saya bisa juga bagaimana Bapak Ibu cara menyusun kurikulum satuan pendidikan, meninjau karakter di sekolah, visi misi, dan juga raport pendidikan. Bagaimana juga Bapak Ibu bisa merencanakan kurikulum satuan pendidikan tahap awal, juga strategi menyusun kurikulum satuan pendidikan setiap tahun ajaran baru. Ini Bapak Ibu materi yang akan kita bahas bersama pada malam ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Bapak Ibu dan waktunya cukup. Kok selesai tidak jalan, Bu? Ini nonton dulu. Tidak jalan, Bu. Lihat, Bu.
Belum. Belum, Pak. Belum kelihatan Pak Sudah. Daman. Tidak, tapi jalan, Bu. Tujuan sesi ini. Ya, ini tidak bisa jalan ini. Ya. Ntar dulu, tidak bisa jalan. Ntar dulu, Bu Indah. Ini Bu Anu yang share screen mungkin. Next, Bu. Putri. Lanjut, Bu. Ya, lanjut, Bu. Next, terus lanjut, Bu. Kok kembali lagi? Next, Bu. Loh, kok loncat-loncat? Biar saya share screen saja, Bu. Biar yang saya share screen, Bu. Matiin. Terlihat belum, Indah? Sudah. Sudah terlihat. Oke. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya maaf Bapak Ibu ada sedikit trouble. Jadi Bapak Ibu pada malam hari ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa bagaimana caranya menyusun KSP, karakteristik sekolah, visi misi dan juga raport pendidikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mulai satu persatu. Langkah menyusun kurikulum satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi kurikulum satuan pendidikan yang biasa disebut KSP sekarang itu menjadi kurikulum satuan pendidikan. KSP, jadi bukan KSP lagi Bapak Ibu. Kalau dulu kurikulum operasional satuan pendidikan. Sekarang itu menjadi kurikulum satuan pendidikan, KSP. Yang mana KSP itu disusun setiap awal tahun ajaran baru dan itu berlaku selama 1 tahun pelajaran, yang mana di sana tertuang semua visi misi tujuan sekolah yang dijalankan oleh sekolah selama setahun pelajaran baru. Jadi langkah-langkahnya Bapak Ibu menganalisis konteks karakteristik sekolah. Nah, saya di sini Bapak Ibu ingin memberikan penjelasan tentang atau praktik baik saya bagaimana saya menyusun kurikulum satuan pendidikan. Jadi yang pertama yang saya lakukan, saya menganalisis konteks karakteristik SMA PG Larangan. Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Sehingga visi misi yang sudah dibuat bersama bukan sekedar syarat pemenuhan administrasi saja, namun seluruh satuan pendidikan melaksanakan misi tersebut. Jadi Bapak Ibu, di dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah Bapak Ibu, itu dirumuskan bersama-sama, bukan hanya sekedar dirumuskan oleh kepala sekolah dengan wakil kurikulum. Dan juga visi misi sekolah itu bukan hanya sekedar pajangan saja Bapak Ibu. Misalkan tahun mulai berdiri sekolah, visi misi sekolah sudah ada, tapi sampai setiap tahunnya itu tetap itu tidak berubah Bapak Ibu. Jadi visi misi sekolah itu Bapak Ibu setiap tahunnya itu ditinjau kembali Bapak Ibu. Ditinjau kembali apakah ini masih relevan atau tidak Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan relevannya tidak apa-apa dipakai. Tapi kalau misalkan sudah ada penambahan-penambahan sesuai dengan karakteristik sekolah dan juga sesuai misalkan sekarang sudah ada kurikulum merdeka,
pembentukan karakter murid misalkan, jadi Bapak Ibu bisa dirubah, dan itu bukan hanya sekedar syarat administrasi Bapak Ibu seperti itu, tetapi bagaimana visi dan tujuan sekolah itu tercapai. Jadi semua warga sekolah termasuk guru bagaimana melaksanakan misi yang sudah dibentuk Bapak Ibu, yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian menentukan pengorganisasian pembelajaran, juga menyusun rencana pembelajaran, merancang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Ya, di sini Bapak Ibu tantangan di sekolah. Semua guru bisa menentukan indikator dari hasil analisis kritik sekolah, bisa membuat kurikulum satu pendidikan yang menerapkan di sekolah. Jadi Bapak Ibu tantangannya adalah menentukan indikator dari analisis karakteristik sekolah Ibu, sehingga nanti bisa membuat kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan Bapak Ibu. Jadi SP itu disusun bukan hanya sekedar administrasi, setiap tahun ajaran baru hanya copy paste, cuma diganti tahun ajaran baru, itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi KSP itu benar-benar dijalankan sesuai dengan yang Bapak Ibu susun bersama seperti itu. Nah, di sekolah itu Bapak Ibu tantangannya juga kesadaran orang tua terhadap anaknya kalau tergolong sangat rendah Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu menganalisis konteks karakteristik di sekolah Bapak Ibu? Saya berikan contoh, apa sih karakteristik sekolah? Misalkan karakteristik konteks di sekolah saya Bapak Ibu di SMA Pegelangan 1, letak geografis berada di pinggir jalan nasional yang mudah diakses. Itu karakteristik sekolah saya Bapak Ibu. Letak geografis berada di pinggir jalan nasional yang mudah diakses Bapak Ibu, jalan provinsi. Yang kedua, lingkungan masyarakat pedesaan, partisipasi orang tua murid sangat minim. Jadi Bapak Ibu, sekolah saya itu berada di pinggir pedesaan yang dimana partisipasi orang tua murid sangat minim. Kemudian pembelajaran kooperatif menumbuhkan kerjasama dalam belajar Bapak Ibu. Sehingga kita banyak menggunakan model pembelajaran kooperatif sehingga bisa menumbuhkan kerjasama dalam belajar. Yang empat, memaksimalkan laboratorium komputer, memudahkan murid mengakses informasi. Karena Bapak Ibu, sekolah saya itu kan pinggiran desa Bapak Ibu, yang mana mayoritas murid itu jauh dari kota, jauh dari hiruk pikuk keramaian. Mungkin agak telat mendapatkan informasi-informasi Bapak Ibu, sehingga memaksimalkan laboratorium komputer bisa memudahkan segala akses informasi-informasi Bapak Ibu, sehingga mereka bisa bersanding dengan masyarakat luas Bapak Ibu. Lingkungan daerah tempat wisata Bapak Ibu, jadi sekolah saya itu Bapak Ibu itu dekat dengan pantai wisata Talang Siring, Vihara Avalokitesvara, dan Wisata Religi yang terkenal dengan Joko Taru Bapak Ibu. Nah, itulah karakteristik sekolah di SMA Pegelarangan. Nah, karakteristik sekolah di Bapak Ibu seperti apa? Maka itu Bapak Ibu harus menganalisis sehingga nanti bisa untuk menjadi rujukan Bapak Ibu menyusun visi misi dan tujuan sekolah Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi. Kesadaran orang tua terhadap anaknya tergolong sangat rendah. Bimbingan pembelajaran di rumah tidak pernah dilakukan Bapak Ibu. Jadi kesadaran orang tua Bapak Ibu sangat rendah sehingga di sana itu murid itu hanya murni mendapatkan ilmu pembelajaran itu dari sekolah Bapak Ibu. Jadi tantangan bagi kita Bapak Ibu sesuai dengan karakteristik sekolah. Perlunya sekolah membangun kerjasama dengan orang tua murid sehingga Bapak Ibu orang tua murid kita rangkul, ajak kerjasama. Perlu kita ketahui bersama bahwa suksesnya dalam pendidikan itu bukan hanya cukup di sekolah, tetapi juga orang tua, masyarakat itu juga berpengaruh Bapak Ibu seperti itu. Dan kemudian pembelajaran moving class atau outdoor learning dengan menggunakan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan nilai murid. Karena Bapak Ibu kurangnya dukungan dari masyarakat dan murid itu kurang antusias, kurang semangat mengikuti pembelajaran, maka memanfaatkan kita pembelajaran moving class outdoor learning Bapak Ibu. Dengan seperti itu kita kontekstual pembelajarannya jadi bisa menumbuhkan semangat belajar murid Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini juga murid yang mayoritas pedesaan jauh dari pergaulan kota yang saya sampaikan tadi masih molos Bapak Ibu sehingga memaksimalkan surprise Bapak Ibu seperti lab komputer. Jadi kita punya bantuan Chromebook Bapak Ibu. Jadi murid itu silahkan mengakses sumber informasi apapun saja di lab komputer, jadi benar-benar dimanfaatkan. Dan juga Bapak Ibu, karakteristik sekolah itu Bapak Ibu, murid itu juga Bapak Ibu, tingkat murid putus sekolah sangat tinggi Bapak Ibu. Keluar sekolah mayoritas bekerja dan pernikahan dini tergolong sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau di desa Bapak Ibu biasanya keluar sekolah, MTS, SMP sederajat,
sudah dinikahi sama orang tuanya, sudah apa ya merantau atau kerja karena mindsetnya itu kalau tidak kaya itu tidak sukses seperti itu Bapak Ibu. Padahal pendidikan itu sangat perlu. Maka sekolah itu Bapak Ibu mengadakan bimbingan karir Bapak Ibu. Jadi wali kelas, guru BK, guru dan lainnya di saat murid itu sudah mau menjelang naik kelas ke kelas 12 maka itu diberikan bimbingan karir, bagaimana juga pentingnya juga pendidikan sehingga mereka mindset yang anak itu awalnya putus sekolah, awalnya tidak mau sekolah bekerja, akhirnya tidak lagi Bapak Ibu dan kemudian guru itu terus mendampingi Bapak Ibu sampai ke perguruan tinggi. Misalkan mau daftar, tidak punya kendaraan, maka sama guru itu diantarkan ke perguruan tinggi sampai daftar Bapak Ibu. Misalkan ada pendaftaran online, mereka dibantu Bapak Ibu sehingga murid itu benar-benar terbantukan Bapak Ibu dengan program seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, ini salah satu contoh Bapak Ibu, perumusan visi, misi, dan tujuan SMA Pegelaran. Dalam merumuskan, melibatkan semua warga sekolah dan mendorong untuk terlibat aktif serta menerapkan dalam aktivitas sekolah sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, di dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah, saya selaku kepala sekolah itu saya melibatkan Bapak Ibu, melibatkan stakeholder seperti warga sekolah, guru, Bapak Ibu. Jadi mereka biar juga terlibat aktif menerapkannya. Karena kalau misalkan visinya sudah dibuat tapi misinya tidak diterapkan Bapak Ibu, maka sulit visi itu akan tercapai, maka sulit tujuan sekolah akan tercapai. Ini Bapak Ibu salah satu contoh visi misi sekolah saya yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Jadi Bapak Ibu di saat membuat visi misi bukan hanya sekedar visi yang wah, tetapi visi misi itu mengandung makna arti Bapak Ibu sesuai dengan karakteristik sekolah. Misalkan visi di sekolah saya, terwujudnya insan yang bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam kompetensi, peduli terhadap lingkungan dan kearifan lokal, serta berwawasan global berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misinya Bapak Ibu, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan memanfaatkan lingkungan sekitar. Sesuai dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu. Jadi apa yang ada di lingkungan sekitar kita manfaatkan, pembelajaran kontekstual, pembelajaran outdoor. Jadi anak itu kita pembelajaran biologi misalkan, kita ke pantai, kita pembelajaran sejarah, kita ke vihara Bapak Ibu. Itu visi. 2, mengembangkan peserta didik unggul melalui pemanfaatan kemajuan teknologi dalam pembelajaran. Dengan awalnya karakteristik sekolah itu Bapak Ibu murid itu bisa dikatakan gaptek ataupun kurang peka terhadap teknologi Bapak Ibu, maka misi yang saya buat mengembangkan menjadi unggul pemanfaatan pembelajaran dengan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu Bapak Ibu kita sering ke lab komputer, kita sering browsing Bapak ilmu pelajaran sehingga murid itu benar bisa bisa mendapatkan informasi dan teknologinya juga di bidang IT-nya murid itu juga bisa Bapak Ibu. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan terhadap seluruh warga sekolah dan melibatkan peran serta masyarakat. Jadi Bapak Ibu, karena kurang sadarnya masyarakat juga, maka kita rangkul diadakan pembinaan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga pengembangan bakat peserta didik, guru dan tenaga pendidikan. Jadi di situ Bapak Ibu ada pengembangan bakat Bapak Ibu, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan Bapak Ibu. Jadi murid juga diadakan pengembangan bakat dan juga Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan Bapak Ibu juga bagaimana juga bisa selalu meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu harus terus belajar dan belajar Bapak Ibu. Itulah contoh visi misi di sekolah saya yang sesuai dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di dalam merumuskan visi misi dan tujuan sekolah, Bapak Ibu diharapkan disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Nah ini Bapak Ibu, pendampingan dilakukan kepada seluruh guru agar bisa membantu seputar kesulitannya dialami. Jadi untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu, jadi guru perlunya juga kolaborasi, belajar bersama dan juga didampingi oleh saya kepala sekolah sehingga nanti jika ada kesulitan belajarnya maka guru itu merasa terbantukan Bapak Ibu. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali bersama seluruh pendidik untuk melihat ketercapaian program. Jadi Bapak Ibu program yang kita lakukan kita evaluasi Bapak Ibu. Sama dengan Bapak Ibu menjadi seorang pendidik, makalah sering-sering mengadakan asesmen formatif agar melihat ketercapaian pembelajarannya Bapak Ibu. Sama dengan program, saya mengadakan evaluasi apa yang sudah berdampak, apa yang sudah berjalan dengan baik, maka evaluasikan kemudian diadakan rencana tindak lanjut. Kemudian Bapak Ibu, supervisi dilaksanakan di awal tahun
pelajaran akhir semester dan juga menyesuaikan waktu secara rutin apakah guru melaksanakan program sekolah dan menerapkannya sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu setiap tahun ajaran baru itu saya mengadakan supervisi misalkan perangkat ajar, kelengkapan perangkat ajar, apakah guru-guru sudah menyiapkan, membuat, bagaimana cara membuatnya, apakah kita membahas di dalam komunitas belajar dalam sekolah dan lain Bapak Ibu. Kemudian melakukan kunjungan kelas untuk penyesuaian antara pendidik dan murid dalam pelaksanaan KBM. Jadi Bapak Ibu saya juga mengadakan kunjungan kelas untuk penyesuaian antara pendidik dan murid sehingga tujuan pembelajaran dan juga segera tercapai Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu tentang kurikulum satuan pendidikan. Jadi KSP itu disusun setiap menjelang tahun ajaran baru dan digunakan dalam 1 tahun pelajaran Bapak Ibu. Visi misi sekolah dilakukan review setiap tahun untuk meninjau ulang apakah visi misi yang sudah ada masih layak dan relevan untuk digunakan Bapak Ibu. Sekiranya layak tetap digunakan, namun jika ada perbaikan silahkan direvisi bersama seluruh warga sekolah dan dituangkan dalam berita acara Bapak Ibu. Jadi direvisi bersama warga sekolah sekiranya ada yang perlu direvisi. Namun sekiranya masih relevan dengan keadaan sekolah tidak apa-apa Bapak Ibu. Namun bila ada revisi maka dituangkan dalam berita acara Bapak Ibu. Jadi diserahkan visi misi di tahun pelajaran ini dan ini yang sudah terbaru seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, sekolah saya berbagi praktik baik sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk meninjau visi misi satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi kita kolaborasi bersama seluruh guru Bapak Ibu, berembuk bersama kolaborasi yang dibahas dalam komunitas dalam sekolah Bapak Ibu. Nah ini mengapa harus ada review atau peninjauan visi misi Bapak Ibu? Karena karakteristik murid itu berbeda setiap tahunnya Bapak Ibu. Murid baru dan juga ada murid yang lulus. Dan juga ketercapai program, tercapai sebagian atau tidak tercapai Bapak Ibu. Kemudian harapannya antara guru, orang tua murid, pemangku yang lain Bapak Ibu. Kemudian kondisi sumber daya dan lingkungan sekolah berubah Bapak Ibu. Dengan kondisi tersebut, maka satuan pendidikan melalui pelibatan berbagai pihak perlu memastikan apakah visi misi yang sudah berjalan masih relevan atau perlu disesuaikan kembali dengan kondisi terkini. Seperti itu. Mengapa harus ada review peninjauan visi misi itu Bapak Ibu? Latar belakangnya seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dari data dari sebagai sumber di sekolah Bapak Ibu. Jadi setiap guru melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran akhir tahun ajaran untuk menilai secara sadar kualitas pembelajaran, kendalanya, tantangannya, termasuk kondisi murid yang ditemukan. Tidak hanya guru, jadi kepala unit penanggung jawab kegiatan dan koordinator program juga melakukan self assessment Bapak Ibu guna menyesuaikan tingkat ketercapaian program yang telah dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu setiap guru juga melakukan refleksi Bapak Ibu terhadap praktik pembelajarannya Bapak Ibu seperti itu. Nah kemudian murid dilibatkan dalam memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap masing-masing guru dan tanya bagaimana praktik dan kualitas pembelajaran serta metode-metode belajar yang diinginkan sehingga dapat mewujudkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Jadi murid kita saya juga libatkan Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik. Seperti apa sih harapan murid juga untuk kedepannya seperti itu Bapak Ibu. Itu merupakan data dari berbagai sumber di dalam sekolah. Ini Bapak Ibu data di dalam sekolah Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu sumber data di luar Bapak Ibu. Pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Jadi survei tingkat kepuasan diri dari orang tua murid dilakukan untuk mengukur harapan orang tua terhadap satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, survei juga kepuasan terhadap orang tua murid juga diminta Bapak Ibu. Sebagai apa ya? Sebagai tolak ukur kita dari dalam pencapaian program Bapak Ibu. Kemudian kepala sekolah dilibatkan dalam komite sekolah dilibatkan dalam review visi misi untuk memberikan sudut pandang lain yang belum terungkap oleh data-data internal sekolah. Jadi Bapak Ibu masyarakat, termasuk komite sekolah kita libatkan Bapak Ibu untuk memberikan pandangan data-data sumber yang lain dari internal sekolah Bapak Ibu seperti itu. Begitu juga pihak lain yang dilibatkan dalam kerjasama program kegiatan sekolah juga menjadi sumber data yang dapat memperkaya sudut pandang Bapak Ibu. Jadi saya itu selalu peka terhadap masukan saran Bapak Ibu sehingga kita bisa mengevaluasi dan juga memperbaiki program-program Bapak Ibu seperti itu dan juga akhirnya kita mengadakan rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu raport pendidikan yang saya tadi sampaikan Bapak Ibu. Raport pendidikan tahun terakhir dapat dijadikan acuan dan sumber data valid bagi pendidikan perencanaan berbasis data atau PBD. Jadi Bapak Ibu, raport pendidikan Bapak Ibu
untuk yang tahun 2024 itu sekarang sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu download, pelajari, explore Bapak Ibu, itu merupakan sumber data yang valid di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, dari raport pendidikan itu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa membuat program Bapak Ibu. Satuan pendidikan bisa memfokuskan pada indikator-indikator yang mengalami penurunan untuk dibenahi di tahun berikutnya. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang misalkan literasi dan numerasi Bapak Ibu itu merah misalkan. Nah, di situ Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu buat program. Tetapi dianalisis dulu Bapak Ibu untuk pembenahan Bapak Ibu ke depannya. Kenapa sih jadi Bapak explore dulu, pelajari kenapa sih raport pendidikan di literasi dan numerasi merah seperti itu. Nah, di raport pendidikan itu Bapak Ibu sudah lengkap Bapak Ibu. Lebih lengkap setiap tahun itu lebih terus lengkap Bapak Ibu, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang Bapak Ibu untuk RKT Bapak Ibu bisa sudah ada Bapak Ibu, terus juga untuk Arkas Bapak Ibu juga ada di raport pendidikan ini, dan juga Bapak Ibu jika misalkan Bapak Ibu kesulitan untuk melaksanakan program yang merah misalkan Bapak Ibu untuk pembenahan, maka di sana sudah nge-link ke platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengadopsi, bisa mempelajari Bapak Ibu. Nah, indikator-indikator mana yang harus Bapak Ibu perbaiki dulu seperti raport pendidikan misalkan yang merah literasi numerasi. Jadi Bapak Ibu bisa membuat program. Misalkan Bapak Ibu awalnya yang mengandalkan hanya perpustakaan, sehingga nanti bagaimana sih agar daya belajar murid itu, daya baca murid itu lebih semangat, misalkan interaktif, mungkin bisa menambah koleksi-koleksi bacaan, ataupun membuat pojok baca di dalam kelas. Mungkin murid itu malas yang mau ke perpustakaan karena jauh, karena memang waktu istirahatnya cuma sedikit, cuma fokus dibuat makan minum sudah habis waktunya. Atau Bapak Ibu membuat apalah pojok baca di tempat-tempat yang rindang, yang sejuk, sehingga murid itu Bapak Ibu bisa semangat baca. Itulah apa ya, sebagai contoh saja Bapak Ibu, namun yang lebih tahu Bapak Ibu di satuan pendidikan di mana Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mengolah data untuk membenahi visi misi. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, mengolah data untuk membenahi. Dari data berbagai sumber tersebut, kemudian dianalisis Bapak Ibu, dipertimbangkan bersama dan disepakati dengan pilihan membenahi dengan program lain yang lebih relevan atau menghapus karena tidak relevan lagi dengan versi sumber daya satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mengolah data untuk membenahi visi misi Bapak Ibu seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu itu analisis dulu Bapak Ibu dan dipertimbangkan bersama-sama dengan warga sekolah Bapak Ibu. Sekiranya masih relevan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pertahankan program itu ataupun ditingkatkan. Namun sekiranya program itu tidak berdampak, tidak bermanfaat juga Bapak Ibu, tidak ada dampaknya sekali Bapak Ibu, maka Bapak Ibu boleh menghapus data tersebut Bapak Ibu sesuai dengan karakteristik sekolah yang seperti saya sampaikan di depan Bapak Ibu. Nah, transformasi satuan pendidikan, perencanaan berbasis data. Pemanfaatan data rapor pendidikan dan data lain untuk refleksi kondisi lain dan perencanaan pembelajaran ke depan. Jadi Bapak Ibu juga memanfaatkan data rapor pendidikan Bapak Ibu dan juga data lain untuk refleksi kondisi layanan Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu selain dari rapor pendidikan juga ada data internal maupun eksternal. Data internal itu misalkan meminta refleksi atau masukan dari guru dan juga murid. Data eksternalnya itu juga misalkan melibatkan komite sekolah, saran, peka terhadap saran masukan masyarakat sekitar maupun orang tua Bapak Ibu. Kemudian analisis data rapor pendidikan dan data lain mempengaruhi penyusunan komponen kurikulum satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, analisis data rapor itu juga mempengaruhi penyusunan KSP Bapak Ibu. Siklus kerja kepala sekolah juga Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebagai contoh misalkan ini ringkasan kondisi di sekolah A. Dari seluruh capaian tahun ini, karakter SMP A menjadi indikator pencapaian. Meski demikian, kemampuan literasi, numerasi, dan iklim komunikasi ada indikator dengan pencapaian kurang. Jadi Bapak Ibu, yang di sini literasi, numerasi, dan kebenekaan itu capaiannya itu kurang Bapak Ibu. Jadi berdasarkan data tersebut, dilakukan pembenahan Bapak Ibu oleh sekolah Bapak Ibu berdasarkan akar permasalahan yang dapat disusun untuk membuat perencanaan pembelajaran di berbagai mata pelajaran sebagai berikut Bapak. Misalkan seperti ini. Indikator yang perlu dibenahi misalkan di sini kemampuan literasi kan di sini kurang Bapak Ibu. Subindikator yang perlu dikan kompetensi membaca teks ekstra, kompetensi membaca teks informasi, mata pelajaran dan P5-nya misalkan bahasa Indonesia,
pendidikan Pancasila, IPA atau bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Tindak lanjutnya bagaimana? Misalkan pembiasaan membaca, pembiasaan berbagi informasi, itu Bapak Ibu. Salah contoh tindak lanjutnya Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti rapat pendidikan Bapak Ibu dianalisis, dieksplor, pelajari bersama-sama seluruh warga sekolah Bapak Ibu, bukan hanya kepala sekolah dan wakakurikulum Bapak Ibu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sedikit dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga Bapak Ibu nanti bisa menganalisis karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu sehingga bisa disusun visi, misi, dan tujuan sekolah dan juga tentunya berdasarkan raport pendidikan di mana satuan pendidikan Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit, semoga bermanfaat. Jika ada ditanyakan silakan Bapak Ibu. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Daman atas materi atau paparannya. Sudah panjang lebar tadi Bapak Ibu terkait meninjau karakteristik dan visi misi sekolah melalui rapor pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang kita ada di sesi kedua, yaitu tanya jawab atau bisa Bapak Ibu mungkin ada yang berbagi praktik baik terkait visi misi sekolah ini. Bisa raise hand atau di kolom chat. Saya lihat di kolom chat dulu Bapak Ibu. Belum ada, sejauh ini belum ada. Oh, ini pertanyaan apakah ada sertifikat. Nanti dapat Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu mengisi link absensi nanti di akhir webinar ini. Apakah sudah ada link presensi? Belum. Belum Ibu. Nanti di akhir sesi akan dibagikan link absensinya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang berbagi praktik baik terkait raport pendidikan di sekolah Bapak Ibu, atau ada tanya jawab, pertanyaan, bisa raise hand atau bisa di kolom chat. Kami tunggu Bapak Ibu, silakan. Wah, ini ada di kolom chat dari Ibu, Bapak ini ya, Ibu Hastia. Pak, bagaimana KSP sekolah yang masih menerapkan apa ini? Menerapkan kok nggak jelas ini dan menerapkan kurikulum 13 dan IKM. Ini ada pertanyaan dari Bu Hastia, Pak. Bagaimana KSP sekolah yang masih menerapkan K13 dan IKM? Oh, K13 ya. Bagaimana KSP sekolah yang masih menerapkan K13 dan IKM? Silakan ditanggapi Pak Daman. Terima kasih Bu. Bagaimana sekolah jika masih kurikulum 2013 dengan IKM? Tentunya Bu, walaupun sekolah Bu, walaupun di sekolah saya sekarang masih yang kelas 12 itu K13 karena saya itu menerapkan IKM itu tahun pelajaran 2022-2023. Tidak ada masalah Bu, tetapi nanti di struktur pembelajaran pengorganisasian di sana dijelaskan secara rinci itu struktur pembelajarannya. Misalkan Ibu ini jenjang SMP misalkan
Yang kelas 7, kelas 8 itu IKM, yang kelas 9 itu misalkan K13. Enggak apa-apa itu dijelaskan juga nanti. Untuk yang kelas 7, kelas 8 itu kurikulum kurikulum Merdeka dan juga P5-nya itu apa. Enggak apa-apa itu juga masukkan semua seperti itu, Bu. Tidak ada masalah. Juga di sekolah saya juga seperti itu. Karena masih untuk yang tahun ajaran baru ini sudah semuanya murni. Jadi Bapak Ibu di dalam menyusun KSP itu dijelaskan karena di KSP itu kan ada komponen-komponennya, Bu, seperti itu, termasuk pengorganisasian pembelajarannya, visi misinya apa. Jika misal visi misinya itu karena sudah ada IKM, juga karena ada P5 dengan di IKM itu ada P5 dengan pembentukan karakter, boleh di visi itu apa ya, disinggung sedikit tentang karakter seperti itu. Tidak masalah, Bu. Kalau misalkan KSP-nya itu antara IKM dan kurikulum 2013. Jadi nanti di pengorganisasian pembelajaran itu dijabarkan seperti itu. Tidak ada masalah. Seperti itu, Bu Winda. Ya, baik, terima kasih Pak Daman atas jawabannya. Bu Hastia, bagaimana Ibu? Oke, saya kira sudah cukup jawabannya dan karena tidak ada respon lagi dari Bu Hastia, selanjutnya saya ambil dari kolom dari raise hand dulu ya Bapak Ibu. Ini ada Bapak Nawir. Silakan Pak Nawir. Pak Nawir. Pak jaringan ini. Raise hand ini apa kepencet apa gimana Pak Nawir? Tidak terdengar Pak suaranya Pak. Mungkin Mungkin gangguan itu, Bu. jaringan ya, mungkin jaringan Pak Nawir kalau bermasalah bisa di kolom chat Pak ya. Mungkin sinyal kurang bagus. Selanjutnya saya ambil di kolom chat lagi Bapak Ibu dari Bapak Gembong Jaswito. Bagaimana rumusan kalimat visi dan misi satuan pendidikan yang baik? Dari Bapak Gembong ini Pak, bagaimana rumusan kalimat visi dan misi satuan pendidikan yang baik? Silakan ditanggapi Pak Daman. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali, Pak. Bagaimana istilahnya kalimat dari visi yang baik? Tentunya, Pak, makanya saya sampaikan dari awal, Pak, ya. Untuk menyusun visi misi itu bukan hanya sekedar kita kalimat yang keren, tetapi tentunya disesuaikan dengan karakteristik sekolah, Pak. Apa sih karakteristik sekolah Bapak Ibu? Jadi dianalisis dulu, Pak. Saya tidak tahu satuan pendidikan Bapak Ibu, saya tidak tahu. Misalkan saya kasih contoh ya sekolah saya, Pak. Karakteristik sekolah saya, Pak, misalkan karakteristik sekolah saya pinggiran desa. Jadi letak geografisnya itu di daerah desa terpencil, Pak, agak pelosok. Di mana di sana murid itu bisa dikatakan gaptek, Pak, gaptek. Karena memang sulit untuk mengakses informasi-informasi, itu yang pertama. Yang kedua, kurang sadarnya masyarakat, orang tua murid terutama, dan juga sekolah saya itu dekat dengan pantai wisata Terangsiring dengan wisata. Sehingga seperti apa visinya atau misinya, ya seperti itu yang tadi saya sampaikan, Pak. Misalkan di sana kan gagap teknologi, jadi murid memanfaatkan teknologi. Jadi murid itu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Terus kemudian di sana juga kolaborasi, membangun kerjasama dengan orang tua murid. Nah, kemudian pembelajaran secara kontekstual itu untuk menjawab dari karakteristik sekolah. Jadi kalau misalkan sekolah Bapak Ibu misalkan bagaimana Pak untuk menyusun visi misi. Nah, untuk menyusun visi misi itu sesuaikan dengan sekolah, Pak, dengan tujuan sekolah juga, Bapak Ibu. Dan juga bisa menjadi dasar, Bapak Ibu, di rapor pendidikan. Jadi misalkan di rapor pendidikan itu literasi dan numerasinya misalkan merah. Jadi di sana bisa dimasukkan ke misi. Misalkan di misi itu adalah contoh di misi misalkan
membudayakan literasi sekolah. Misalkan programnya apa? Sebelum masuk kelas, misalkan kita membaca dulu, murid itu di perpustakaan 5 menit, misalkan seperti itu. Terus misalkan rapor pendidikannya itu juga yang merah misalkan di apa ya, di rapor pendidikan yang merah lagi. Jika misalkan ada yang merah itu apa Pak istilahnya? Juga untuk menyusun visi misi itu juga bisa didasarkan dengan rapor pendidikan Bapak Ibu seperti itu. Dan kalau misalkan itu relevan masih Bapak Ibu dan bisa terus dipakai, tetapi misalkan oh ini kok tidak ada dampak sekali, lebih baik Bapak Ibu bisa mereview lagi seperti itu. Jadi itu contoh dari kalimat visi. Misalkan seperti saya itu visinya apa ya, murid itu unggul, berprestasi dan juga berwawasan teknologi misalkan itu agak ngena-ngena ke karakteristik sekolah seperti itu, Pak. Tentunya Bapak Ibu susun bersama-sama, Bapak Ibu. Bukan hanya sendirian, bukan hanya kepala sekolah dan wakil kurikulum. Jadi kalau kita misalkan disusun secara bersama-sama Bapak Ibu, insya Allah masukan, saran, makanya saya tadi bisa sampaikan faktor data pendukung itu bisa dari rapor pendidikan, faktor internal. Nah, internal ini dari guru, dari murid silakan, tidak apa-apa. Dan juga eksternalnya komite sekolah, warga masyarakat, dan juga masyarakat sekitar dan orang tua itu yang menjadi faktor pendukung Bapak Ibu. Ibaratkan misalkan faktor tubuh kita Bapak Ibu. Faktor tubuh kita ini misalkan tubuh kita ada penyakit, misalkan penyakit lambung. Nah, katanya dokter misalkan seperti itu. Apa misi kita misalkan? Jangan sampai telat makan. Atau kita makan yang bergizi. Seperti itu, cuma dimisi agar tubuh kita itu menjadi sehat. Seperti itu sama dengan sekolah Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya Bu Indah. Baik, terima kasih Pak Daman atas jawabannya. Sudah cukup jelas sekali. Bapak Gembong ya bagaimana merumuskan kalimat visi dan misi satuan pendidikan yang baik. Selanjutnya di kolom chat juga ada pertanyaan dari Ibu apa Bapak ini Kin Wikar. Bagaimana triknya visi supaya relevan dengan karakteristik peserta didik karena faktor orang tua kurang respon dari latar belakang orang tua. Ini pertanyaannya Pak Daman ya. Bagaimana triknya visi supaya relevan dengan karakteristik peserta didik karena faktor orang tua kurang respon dari latar belakang orang tua. Silakan ditanggapi Pak. Terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana trik agar visi itu relevan dengan peserta didik di mana tidak ada dukungan atau respon dari tua. Sama Bu, di sekolah saya itu tidak ada dukungan. Bahkan anaknya itu mau sekolah, tidak sekolah, itu tidak pernah tahu orang tuanya. Karena apa? Kan di sini mayoritas masyarakat orang tua murid itu kan petani. Jadi kalau petani itu di sini selesai sholat subuh, mereka sudah ke sawah. Sedangkan anak itu terkadang bangunnya jam 6:30. Jadi anak bangun tidak ada orang tua seperti itu. Jadi walaupun murid itu tidak masuk, orang tua tidak tahu seperti itu. Jadi tidak pernah mendukung. Istilahnya, wah sudahlah pasrahkan penuh dengan sekolah. Bahkan tidak ada tidak ada dukungan istilahnya. Anak itu juga walaupun di rumah, ayo nak belajar, ayo nak buka bukunya belajar, besok pelajaran apa, tidak ada seperti itu. Makanya agar visi itu relevan Ustaz Didik, maka saya itu Bu juga mengadakan kolaborasi Bu. Jadi sekali-kali kita itu walaupun bukan hanya di saat pembagian rapot kita mengundang orang tua murid, tetapi saya juga di saat ada yang diperlukan di saat kita mengadakan sosialisasi program sekolah Bu, dengan menghadirkan orang tua murid dan juga melibatkan komite. Saya juga seperti itu awalnya Bu. Dan di saat saya itu memberikan paparan, inilah murid-murid. Jadi juga kita itu selaku sekolah juga memberikan edukasi kepada orang tua murid. Pentingnya juga pendidikan. Jadi berikan edukasi bukan hanya semerta-merta hanya cuma sekolah dapat ijazah, tetapi bagaimana Bu putra orang tuanya Bapak Ibu jadi petani, apakah Bapak Ibu ingin putranya menjadi seorang petani? Apakah tidak ingin meningkatkan derajatnya? Jadi berikan edukasi seperti itu.
Dan juga nanti Bu di saat pembagian rapot saya itu pakai metode three-way conference. Jadi 3 arah Bu. Jadi wali kelas, guru wali kelas, orang tua murid, dan murid juga maju ke depan. Jadi di saat kita memberikan rapor pendidikan, laporan hasil belajar, bukan hanya dipanggil si A, diberikan pulang. Enggak. Jadi kita ketiga-tiganya maju ke depan, kita sampaikan. Inilah Bu putra-putri sampean. Di sekolah itu hanya main HP, tidak fokus pembelajaran. Jadi orang tua tuh mikir, oh begitu Pak. Orang tua tuh tahu, kalau begitu Pak, ayo bagaimana ini Pak. Jadi orang tua itu sudahlah Pak, akan anak saya batasi untuk pegang HP, anak saya akan batasi untuk beli kuota internet. Jadi ayo Bu kita bersama-sama. Jadi sudah dari ketiga-tiganya sudah membangun komitmen dan kerjasama bagaimana putra-putrinya itu menjadi sukses. Karena kenapa? Kita kembalikan ke orang tua murid nanti akhirnya. Kalau kita kan kalau di sekolah Bu mungkin hanya 3 tahun kalau jenjang SMP SMA. Kalau SD mungkin 6 tahun. Tetapi kalau bersama keluarga itu kan selamanya. Jadi sekali kita berikan edukasi, walaupun itu tidak mudah Bu. Memang kita tidak mudah. Apa ya? Tidak mudah langsung kita menyadarkan orang tua murid itu secara 100%, tapi ayolah kita secara bertahap. Terus yang penting prosesnya jalani dulu Bu. Terus berikan edukasi. Akhirnya di sekolah saya Bu setiap tahun walaupun jangka panjang lah Bu, antara kalau tidak keliru 6 tahunan Bu. Sekolah saya itu untuk berhasil menyadarkan orang tua murid. Seperti itu. Awalnya 10% berhasil, 20%. Ayo kita Bu, tidak apa-apa, kita tetap semangat, berikan yang terbaik bagi putra-putri Bapak Ibu, dan juga nanti misalkan ada alumni-alumni yang berprestasi, alumni-alumni sukses itu bisa dijadikan contoh. Itu bisa dijadikan contoh atau ada penelusuran alumni. Inilah alumni ini dengan dukungan orang tua, dengan gigihnya guru-guru akhirnya mereka menjadi sukses. Nah, dengan secara perlahan-lahan Bu, ibaratkan sekeras batu apapun apabila kita berikan setetes air tiap hari Bu, secara berkelanjutan, secara estafet, maka batu yang keras itu akhirnya akan menjadi bolong. Seperti itu Bu, itu usaha atau praktek baik saya yang dilakukan di sekolah. Sama dengan di sekolah Ibu. Seperti itu Bu Winda. Baik, terima kasih Pak Daman atas jawabannya. Selanjutnya saya ambil dari pertanyaan di YouTube Pak. Ini ada pertanyaan, saya ambil satu lagi Bapak Ibu di YouTube. Pertanyaan ini dari Bapak Ahmad Ringgit. Dari Bapak Ahmad Ringgit. Bolehkah sekolah melakukan ATM terhadap KSP sekolah yang lain? Silahkan Pak, dari Bapak Ahmad Ringgit. Jadi di dalam menyusun KSP, kurikulum satuan pendidikan itu Bu, ada tahap awal dan juga ada tahap mahir. Kalau ada 3 itu di PMM itu, ada tahap awal, berkembang, dan mahir. Jadi kalau misalkan sekolah itu mau ATM dari sekolah lain, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi jangan langsung copy plug seperti itu. Sama dengan modul ajar. Misalkan dengan adanya kurikulum Merdeka kan masih banyak guru-guru itu yang belum tahu bagaimana cara membuat modul ajar. Banyak guru-guru itu yang ngambil di platform Merdeka Mengajar. Sekolah A diambil oleh sekolah B. Tidak ada masalah sebenarnya, Pak. Tetapi nanti itu disesuaikan gitu. Kalau misalkan contoh di modul ajar sekolah A itu sarana prasekolahnya misalkan memakai multimedia AAA, misalkan. Ternyata di sekolah Bapak Ibu tidak ada multimedianya, cukup pakai papan tulis. Jadi itu di delete seperti itu. Sama dengan KSP. Misalkan Bapak Ibu masih tahap awal, misalkan mau ngambil dari sekolah lain tidak apa-apa. Tetapi jangan pas copy plug. Nah, jadi itu amati, tiru, dan modifikasi tidak ada masalah Bapak Ibu seperti itu. Jadi walaupun saya terkadang-kadang ngambil KSP-nya sekolah yang sudah akreditasi A, yang sudah berprestasi, tetapi bisa dijadikan referensi. Oh ternyata inilah program-programnya, oh inilah visi misinya. Tidak apa-apa sebenarnya Pak. Tetapi juga disesuaikan. Takut kenapa tidak disesuaikan Pak? Kalau misalkan tidak disesuaikan, nanti visi misi itu Pak tidak bisa dijalankan oleh guru,
tidak bisa diterapkan dan juga KSP-nya itu tidak dilaksanakan, itu kan percuma juga, Pak. Maka misi itu visi itu tidak akan tercapai dan tujuan sekolah tidak akan tercapai. Tidak ada masalah, tetapi juga disesuaikan seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Bapak Ibu hebat sekalian. Di sini kami cukupkan terkait pertanyaan. Bapak Ibu bisa nanti di kolom chat mengisi link absensi setelah kami bagikan. Baik Bapak Ibu, guru hebat. Webinar malam ini tentunya sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu sangat antusias sekali mengikuti webinar pada malam ini dari sesi awal sampai akhir. Dan mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami tampilkan mengingat keterbatasan waktu. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup webinar malam ini, kami persilakan kepada Bapak narasumber, Bapak Daman, untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih, Bu Winda. Bapak Ibu, di dalam Bapak Ibu meneruskan visi misi tujuan sekolah Bapak Ibu dan juga menyusun kurikulum satuan pendidikan Bapak Ibu, tentunya juga harus meninjau karakter di sekolah dan juga melibatkan atau sumber data Bapak Ibu, sumber data dari raport pendidikan, dari faktor internal maupun eksternal. Jadi Bapak Ibu menyusun kurikulum satuan pendidikan itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar administrasi saja, bukan hanya sekedar pemenuhan administrasi, bukan karena takut karena ada pengawas jadi kurikulum satuan pendidikan itu Bapak Ibu buat seperti itu. Namun di dalamnya itu guru-guru tidak mengerti misalkan. Jadi Bapak Ibu hal-hal seperti itu ayo di dalam menyusun visi misi tujuan sekolah dan kurikulum satuan pendidikan Bapak Ibu secara bersama-sama kolaborasi Bapak Ibu semua internal sekolah baik guru kepala sekolah jika perlu melibatkan komunitas sekolah murid pun juga perlu dilibatkan tidak ada masalah Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu sesuai dengan harapannya bukan sesuai dengan harapan Kemendikbudristek itu menginginkan semua sekolah wajib memiliki komunitas belajar dalam sekolah. Jadi Bapak Ibu, ayo di satuan pendidikan buat komunitas belajar dalam sekolah sehingga nanti Bapak Ibu jika ada pembahasan-pembahasan tentang murid Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa dibahas di komunitas belajar dalam sekolah. Juga misalkan ingin membahas tentang KSP, tentang visi misi, tidak apa-apa, bahas di komunitas belajar dalam sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Dan harapannya juga Bapak Ibu transformasikan dan Bapak Ibu silahkan selalu mengikuti webinar dari yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA PG Larangan dan juga komunitas belajar Komit Udal. Bapak Ibu yang selalu bertanya tentang masalah link absensi, silahkan Bapak Ibu di kolom chat Zoom sudah ada Bapak Ibu. Jadi sudah ada, kemudian Bapak Ibu isi karena waktunya itu nanti jam 9 Bapak Ibu itu akan ditutup. Bapak Ibu silakan isi Bapak Ibu sudah ada. Jadi setelah sesi ini Bapak Ibu jangan menanyakan absensi lagi, presensi lagi karena absensi itu Bapak Ibu sudah share di kolom chat. Dan Bapak Ibu juga nanti Bapak Ibu yang sudah mengisi absensi akan mendapatkan sertifikat baik melalui Gmail Bapak Ibu ataupun link drive nanti akan dibagikan oleh panitia. Saya pribadi Bapak Ibu selaku teman belajar dan juga selaku mewakili komunitas belajar Komit Udal dan mewakili komunitas belajar SMA PG Larangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kegiatan ini tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, karena kami juga tim berusaha secara semaksimal mungkin Bapak Ibu, dan saya pribadi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement-nya, Pak. Bapak Ibu, guru hebat, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada malam ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah
mendapatkan banyak sekali pengetahuan terkait meninjau karakteristik dan visi misi sekolah melalui rapor pendidikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dapatkan dan juga Bapak narasumber sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber yang telah berbagi praktik baik terkait ilmu dan pengetahuannya yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang telah antusias dari sesi tadi menyimak dan bertanya pada kegiatan malam ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada tim penyelenggara kegiatan ini, Ibu Fitria Nur Hasanah, sehingga kegiatan webinar pada malam ini bisa berjalan dengan lancar. Kami ingatkan kembali, jangan lupa Bapak Ibu ya untuk mengisi absen, sudah di-share di kolom chat. Dan kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam kegiatan webinar kami selanjutnya di tanggal 18 Mei 2024, hari Sabtu, dengan topik masih seputar rapor pendidikan, yakni webinar rapor pendidikan dan komunitas belajar dalam sekolah. Dan terakhir, sebagai penutup, saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Namun sebelum kami tutup, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pinggir selokan terlihat batu. Batu dipungut taruh di baju. Mari ciptakan pendidikan yang bermutu agar terwujud negara yang maju. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam.